Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat. Buletin Jawa Timur edisi hari ini kembali menemani Anda bersama saya Kemal Sugianto. Dari Lumajang mengabarkan tingkat resiko virus corona dinilai rendah. Kabupaten Lumajang menjadi zona kuning bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM. Sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, saat ini Kabupaten Lumajang sudah berada pada zona kuning dalam penanganan COVID-19 karena dinilai sebagai daerah yang berisiko rendah. Hal itu disampaikan Thoriqul Haq Bupati Lumajang saat menggelar konferensi pers yang bertempat di kantor Bupati Lumajang Senin sore kemarin. Bupati menjelaskan bahwa Lumajang ditetapkan menjadi zona kuning harus kita syukuri sebab dari 47 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, terdapat 28 pasien sembuh. Lebih lanjut, Bupati mengungkapkan terkait dengan mekanisme protokol kegiatan kemasyarakatan, pihaknya akan mengoptimalkan Satgas Keamanan Desa untuk melakukan pemantauan terhadap kehadiran orang-orang dari luar Lumajang agar terpantau dengan baik dan terukur. Tindakan tersebut diambil karena tracking beberapa waktu terakhir yang terkonfirmasi positif adalah orang-orang yang datang dari luar daerah. Kita pastikan seluruh langkah untuk pencegahan virus corona di Kabupaten Lumajang untuk supaya pertahanan kita di zona kuning ini terjadi, langkah-langkah itu yang akan kami lakukan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke Sidoarjo, ada Billy Patopo. Bertambah banyaknya kampung tangguh di Sidoarjo dinilai efisien dalam masa transisi new normal. Sebagai salah satu metode pengganti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, berdirinya kampung tangguh dalam masa transisi new normal terbukti efisien dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo, dalam peresmian 4 kampung tangguh di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Senin 8 Juni. Jadi dari evaluasi yang ada di kami, kampung tangguh itu semuanya berjalan. Tidak ada yang tidak berjalan. Yang sudah berdiri semuanya berjalan dan simultan terus. Jadi terus mengembangkan. Kreatif-kreatifnya ada. Mulai baik dari sisi perekonomiannya, dari sisi pangannya, dari sisi keamanannya, dan juga dari sisi kesehatan. Semuanya saya lihat semua berjalan. Dan evaluasinya memang luar biasa, tinggal sekarang pemerintah ini menguatkan. Dari hasil evaluasi, selain terus berjalan sebagaimana fungsinya, kampung tangguh juga memacu kreativitas warga desa setempat. Perekonomian, keamanan, dan kesehatan juga dinilai terlaksana dengan baik. Sampai dengan Senin 8 Juni sudah tercatat ada lebih 70 kampung tangguh dan diharapkan bisa terus bertambah. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Kali ini kita ke Kota Blitar, ada Oza Ahmad. Dampak corona, target pendapatan asli daerah PAD retribusi parkir di Kabupaten Blitar diturunkan hingga ratusan juta. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Toha Masuri mengatakan target pendapatan asli daerah PAD dari sektor retribusi parkir diturunkan. Hal itu sebagai dampak dari wabah virus corona. Toha menjelaskan target awal pada tahun ini mencapai 7.826 juta rupiah, kemudian diturunkan sekitar 800 juta rupiah, sehingga target tinggal 7.092 juta rupiah. Adapun realisasi retribusi parkir hingga Mei 2020 mencapai 2.744 juta rupiah. Menurut Toha, adanya kasus COVID-19 menjadikan PAD retribusi parkir mengalami penurunan. Artinya, jumlah kendaraan yang mengajukan pembayaran pajak di Samsat berkurang. Dengan target yang sudah diturunkan, harapannya bisa tercapai dengan maksimal, sehingga bisa digunakan untuk pembangunan daerah. Kebetulan untuk pendapatan dari parkir ini karena kasus pandemi COVID-19 ini juga mengalami penurunan penerimaan. Ini berarti terkait dengan jumlah kendaraan yang mengajukan pembayaran pajak di Samsat gitu. Toha menambahkan tahun-tahun sebelumnya PAD retribusi parkir selalu memenuhi target dengan baik. Pihaknya berharap wabah virus corona segera berakhir agar target bisa terpenuhi. Oza Ahmad,
melaporkan. Dari Kota Blitar, kita ke Kabupaten Blitar bersama Kirana Nisa Mahardika FM. New normal di lembaga pendidikan. DPRD Kota Blitar minta Dinas Pendidikan siapkan sarana prasarana pencegahan COVID-19. Sobat, Jumat 5 Juni 2020 DPRD Kota Blitar mengundang Dinas Pendidikan Kota Blitar untuk mengkomunikasikan rencana penerapan new normal di lembaga pendidikan. Said Novandi, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar mengatakan, meski belum ditentukan kapan penerapan new normal di lembaga pendidikan, namun persiapan sudah mulai dilakukan dinas terkait. Menurut Said, kegiatan belajar mengajar di masa new normal harus disiapkan dengan matang, mengingat Kota Blitar menjadi daerah dengan kasus konfirmasi COVID-19 terendah di Jawa Timur. Pihaknya tidak ingin pengembalian kegiatan belajar di sekolah justru menjadi bumerang. Kalau melihat satu Jawa Timur yang paling sedikit kan paling baik Kota Blitar. Tapi kita nggak boleh terlena. Sekali ada yang kena, udah ludes semua nanti. Sementara itu, Priyo Suhartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar mengatakan, saat ini kegiatan belajar masih berlangsung dari rumah. Pihaknya masih menunggu arahan dari pusat terkait new normal di lingkungan pendidikan. Berbagai persiapan sudah dilakukan. Terdapat beberapa aturan yang saat ini direncanakan, mulai dari screening untuk tenaga pendidik, mewajibkan pemakaian masker, penataan bangku berjarak 1 meter, penyediaan wastafel dan hand sanitizer. Tidak hanya itu, jam pembelajaran juga akan dibatasi antara 3-4 jam saja sehari. Tentang kapannya masuk, kita menunggu arahan lebih lanjut. Ya. Tentang new normal, kita siapkan mulai sekarang. Dalam minggu depan kita sudah sosialisasi kepada pihak sekolah. Priyo menambahkan, new normal di lingkungan pendidikan nantinya akan diterapkan untuk SD dan SMP saja. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kali ini ada Akmal Mustafa, Radio Suara Ngawi mengabarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi membuka pelayanan secara online. Adanya COVID-19 membuat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi membuka pelayanan secara online, seperti rumah konsultasi bersama atau RKB, serta pelayanan lain yang berhubungan dengan perkoperasian dan usaha mikro. Harsoyo, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi mengatakan, masyarakat bisa mengakses semua informasi kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara online. Jadi adanya COVID-19 tidak memutus hubungan masyarakat dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam melayani masyarakat. Dalam pandemi COVID-19 ini tidak usah datang ke Dinas Koperasi. Kita bisa melalui WA ataupun melalui media yang lain kalau mempertanyakan masalah perkoperasian dan usaha mikro. Jadi masyarakat bisa mengakses semua kegiatan yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Yang mana kita juga sudah ada RKB rumah konsultasi bersama. Selain membuka pelayanan secara online, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi juga sedang membentuk koperasi baru bagi industri kecil dan menengah atau IKM. Supaya adanya koperasi baru IKM, bisa muncul usaha baru yang nantinya bisa membuat tiap koperasi berkembang. Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Pasien COVID-19 yang dirawat di Kota Probolinggo sempat zero. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo mengabarkan. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Probolinggo merilis pergerakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang mengalami kemajuan luar biasa karena sempat zero pasien yang dirawat. 4 pasien di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo dinyatakan sembuh pada Senin 8 Juni 2020. Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sufi Subri mengungkapkan, beberapa saat sebelum rilis dilaksanakan, tim gugus tugas mendapat informasi dari Provinsi Jawa Timur bahwa ada pasien baru yang terkonfirmasi. Selain itu, di saat bersamaan, 1 PDP atau pasien dalam pengawasan menjadi confirm COVID-19 setelah hasil swab keluar. Itu yang sudah sembuh sebanyak 18 orang. 1 orang meninggal, kemudian yang dirawat di Surabaya 3 orang, dan yang baru dirawat di Rumah Sakit Dr. Saleh 1 orang. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo mengatakan 1 pasien baru COVID-19 sudah beberapa hari dirawat di RSUD dengan penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Kemudian statusnya menjadi PDP, lalu dilakukan swab dengan alat PCR yang dimiliki rumah sakit dan hasilnya positif. Lina Pradipta, Suara Kota Probolinggo. Kita beralih ke Kabupaten Pasuruan bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. Secara bertahap, dunia pendidikan
di kalangan pondok pesantren akan segera dibuka, tak terkecuali di Kabupaten Pasuruan. Hampir seluruh pondok pesantren kini sudah bersiap untuk menyambut para santri maupun santriwati yang 2 bulan lebih tak lagi mondok. Pondok pesantren Kiai Haji Wahid Hasim Bangil misalnya, sekitar 700 santriwati akan kembali dalam 5 gelombang. Gus Wildan, pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Wahid Hasim Bangil kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan bilang, para santriwati yang akan kembali ke pondok sudah diberi jadwal yang akan dimulai 27 Juni mendatang. Kemudian secara berurutan dilanjutkan pada tanggal 28 Juni, 1 Juli, 2 Juli, 4 Juli, dan 5 Juli 2020. Pengaturan jadwal itu bertujuan untuk mengurangi antrean dan membludaknya jumlah santri yang mengakibatkan kerumunan. Kita itu persiapannya sudah mulai kita lakukan. Yang pertama adalah sebelum mereka kembali, pertama kita bikin pendataan di mana santri itu ada santri yang positif, atau keluarganya yang positif, ataupun tetangganya. Terus di desanya juga ada yang positif atau PDP atau ODP, itu nanti kita bisa monitoring dari situ, kita bisa mengambil kebijakan atau tindakan lanjutan nanti ketika mereka kembali ke pondok. Dan itu salah satu solusi ketika kita kesulitan untuk mengadakan rapid test secara mandiri. Salah satu ikhtiar kita bikin pendataan mulai dari awal. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Pasuruan, kali ini kita ke Kabupaten Banyuwangi, ada Lydia Murniati. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi simulasikan pembagian bantuan sosial di destinasi wisata. Pemkab Banyuwangi melakukan simulasi penerapan kebiasaan baru atau new normal di destinasi wisata. Salah satu caranya penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 yang biasanya dilakukan di kantor kecamatan dan kantor desa atau kelurahan, kini mulai dilakukan di destinasi wisata. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, untuk simulasi dimulai pembagian bansos di destinasi seperti pembagian bansos dari Pemprov Jatim dari Gubernur Jatim Ibu Khofifah. Agrowisata Taman Suruh sendiri berdiri di atas lahan 10,5 hektar di kaki Gunung Ijen. Di konsep agroturism, destinasi ini menampilkan beragam pertanian Banyuwangi, mulai padi hitam organik hingga beragam buah dan sayur organik. Lahan ini juga sebagai tempat edukasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Arif Setiawan menambahkan, yang terbaru, Dinas Pertanian mengembangkan 33 varietas melon. Ini adalah destinasi, tempat edukasi sekaligus lahan percobaan atau demplot. Anas pun menghimbau kecamatan dan desa atau kelurahan serta mitra terkait yaitu PT Pos dan Bank BUMN berinisiatif mendistribusikan bansos di destinasi lokal setempat. Dengan memindahkan penyaluran bansos dari kantor pemerintah ke destinasi wisata, menurut Anas ada 2 manfaat. Yang pertama, membangkitkan semangat semua pihak, terutama pelaku pariwisata, untuk bersiap menyambut new normal dan memulihkan ekonomi. Kali ini dari Kabupaten Pamekasan dikabarkan, RSUD Smart Pamekasan tambah ruangan pasien COVID dan PDP menjadi 24. Eza Maheza, Realita FM Pamekasan. RSUD Slamet Marto Dirjo Kabupaten Pamekasan harus menambah ruang isolasi dan perawatan bagi pasien COVID-19 maupun pasien dalam pengawasan. Sebab hampir setiap hari pasien terpapar virus corona terus bertambah termasuk yang PDP. Dr. Saiful Hidayat, Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan kepada Realita FM mengungkapkan, data pasien COVID-19 yang tengah diisolasi dan dirawat di sana sebanyak 10 orang, kemudian PDP yang dirawat sebanyak 10 orang, sehingga total menjadi 20 ruangan. Sebelumnya dari hari pertama kasus pasien COVID-19, Dr. Saiful mengatakan hanya terdapat 6 ruangan, kemudian bertambah menjadi 12 dan terakhir 20 ruangan. Namun saat ini akan menambah 4 ruangan lagi sehingga total menjadi 24 ruangan untuk pasien COVID maupun PDP. Itu pun masih penuh. Jadi Smart itu awalnya 6 kamar, kita siapkan 12. Hari ini kita menambah menjadi 24, Awalnya 6, kita tambah lagi 6 jadi 12. Kita tambah lagi sampai terakhir ini kita 24 kamar. Kan 20, kita siapkan 4 lagi sekarang. Sebagai informasi, jumlah orang dalam pantauan Kabupaten Pamekasan sebanyak 485 orang, jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 70 orang, yang dalam pengawasan 44 orang, selesai pengawasan 14 orang, meninggal 12 orang. Sedangkan positif COVID-19 sebanyak 51 orang, yang dirawat 32 orang, telah sembuh 9 orang, dan meninggal dunia 10 orang. Eza Maesa, Realita FM mengabarkan. Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik mengabarkan, Bupati siapkan Perbub tentang protokol New Normal Life. Pada masa transisi PSBB, Bupati Gresik Sambali Hari Melatianto tetap mengusulkan New Normal Life dengan disiplin penegakan protokol kesehatan. Bupati menyatakan bahwa New Normal Life dengan disiplin penegakan protokol kesehatan akan menguatkan cek
checkpoint di tingkat desa, instansi pemerintah, dan swasta. Bupati juga mencontohkan beberapa keharusan yang diwajibkan pada fakta integritas di perusahaan, seperti melakukan rapid test, physical distancing, dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan bahwa saat new normal pembatasan tetap dijalankan. Itu semangat dari perubahan status PSBB ke non-PSBB ini bukan merupakan suatu upaya untuk melonggarkan atau mengurangi kewaspadaan. Tetapi ini adalah bentuk dari modifikasi sistem PSBB itu sendiri. Pembatasan tentunya masih berlangsung. Emil Dardak juga mengatakan keputusan ini diambil dengan melihat sendi-sendi penting di tengah masyarakat yang perlu beraktivitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai ini membuat masyarakat menjadi lengah. Jangan sampai ada satu kesan bahwa sudah aman sekarang kita. Saya, Kevin Chandra, melaporkan dari Suara Gresik. Selanjutnya beralih ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia. Wali Kota Madiun bagi-bagi sembako kepada tukang beca. Wali Kota Madiun Maidi kembali membagikan bingkisan bahan kebutuhan pokok kepada tukang beca. Bingkisan berupa beras 5 kg ini dibagikan di depan Balai Kota Madiun. Tukang becak yang ada di sekitar lokasi diminta untuk berbaris agar rapi serta menghindari kerumunan. Menurut Wali Kota, pembagian bantuan memang dilakukan secara bertahap. Harapannya dapat membantu masyarakat bertahan di tengah pandemi COVID-19. Setiap becak yang telah mendapatkan bantuan langsung diberi tanda dengan cat berwarna kuning. Hal ini sebagai upaya antisipasi agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi sehingga mendapatkan jatah lebih dari satu kali. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga berpesan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan bantuan dengan baik. Bagi warga yang merasa butuh namun belum mendapatkan, bisa mendatangi posko sembako di Rumah Dinas Wali Kota di Jalan Pahlawan. Wali Kota pun menghimbau kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendoakan Kota Madiun agar segera terbebas dari pandemi COVID-19, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Madiun beralih ke Nganjuk. Ada Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk FM mengabarkan 3,29 miliar rupiah untuk DED Bendungan Margopatut. Tahapan pembangunan Bendungan Margopatut di Kecamatan Sawan tetap berlanjut tahun 2020. Meski ikut terkena refusing anggaran untuk COVID-19, pembuatan detail engineering design proyek tetap dilakukan. Pemkab menganggarkan dana sekitar 3,29 miliar rupiah untuk pelaksanaannya. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Nganjuk, Adam Muharto mengatakan awalnya Bapeda menganggarkan DID Bendungan Margopatut senilai 3,5 miliar rupiah. Dalam refusing anggaran dipangkas hingga menjadi 3,29 miliar rupiah, sekitar 200 juta rupiah. Meski ada pemangkasan, menurut Adam, dana tersebut sudah cukup untuk pembangunan DID. Karenanya, salah satu tahapan sebelum realisasi proyek bendungan saat ini dilelang di LPSE. Dengan tahapan tersebut, pembangunan Bendungan Margopatut yang masuk proyek strategis nasional atau PSN akan tetap lancar dan DID nanti akan jadi acuan dalam realisasi proyek fisik. Jika DID benar-benar selesai sesuai target, proyek Bendungan Margopatut bisa mulai direalisasikan fisiknya pada tahun 2021. Dari 105,3 SLFM, Agustin Merdekawati. Dan kali ini kita beralih ke Tulung Agung. Ada Mega Kristi, RGR FM Tulung Agung. Tulung Agung, salah satu lumbung pangan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa bersama Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Cahyono turun langsung melaksanakan tanam padi dengan sistem tanam jajar Logowo dengan varietas Inpari 42 di area persawahan Desa Bangun Jaya, Kecamatan Pakel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulung Agung Marioto Birowo menyampaikan bahwa Kabupaten Tulung Agung untuk saat ini masuk pada musim kemarau basah, namun sesekali masih terjadi turun hujan. Sebagian besar petani masih melaksanakan aktivitas di persawahan dengan bercocok tanam padi. Sedangkan yang di pegunungan melaksanakan cocok tanam panen yang kedua dan di wilayah selatan sudah akan panen jagung. Gubernur menyampaikan bahwa Kabupaten Tulung Agung merupakan salah satu lumbung pangan Jawa Timur selain Ngawi, Jember, Tuban, dan Nganjuk, sehingga Jawa Timur mampu menjadi tumpuan lumbung pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan arahan Presiden agar pada musim tanam di awal musim kemarau ini supaya dipercepat, karena Jawa Timur menjadi penyangga dari 16 provinsi di Indonesia bagian timur. Hal ini karena hampir 80% kebutuhan logistiknya disuplai dari Jawa Timur.
Gubernur kembali meminta agar gabungan kelompok tani terus mengawal proses tanam padi dan diharapkan mulai masa tanam sampai dengan panen semuanya tidak ada gangguan, produktif dan harganya juga kompetitif. Saya Mega Kristi, 90,1 RKI FM Tulungagung. Informasi terakhir datang dari Tuban. Ada Hikmah Suroya. Pradia Suara Tuban mengabarkan, KPU Tuban ajukan tambahan anggaran 7 miliar rupiah untuk Pilkada serentak 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban mengajukan tambahan dana sebesar 7 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pilkada serentak di wilayah setempat. Pengajuan penambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama tahapan Pilkada hingga saat pelaksanaan pencoblosan pada 9 Desember 2020 nanti. Komisioner KPU Kabupaten Tuban Divisi Sosdikli Zakiatul Munawarah mengatakan pihaknya telah mengajukan tambahan anggaran tersebut. Selanjutnya, untuk besaran pastinya masih menunggu realisasi dari Pemkab Tuban. Ditambahkan, rincian penambahan dana sebesar 7 miliar rupiah tersebut nantinya dipergunakan untuk protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di seluruh tahapan pilkada. Jadi protokol COVID sampai di KPPS, jadi nanti peserta pemilih itu dapat masker gitu kan, ada disediakan hand sanitizer, plastik, sarung plastik itu loh, sarung plastik itu loh, sarung tangan plastik ya, untuk masing-masing pemilih. Terus kemudian face shield, ya, terus kemudian pasti itu, terus disinfektan, termogan, terus ini plus ini per masing orang satu orang satu. Jadi tidak semuanya ini kan khawatirnya nanti tertular dari ini ya. Jadi satu kali pakai atau satu kali pakai itu yang membuat anggarannya membengkak. Hikmah Suroya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Kemal Sugianto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.